Gini Mas, aku itu tidak mudah memulai hubungan, tapi tidak mudah juga mengakhiri. Aku nggak sering pacaran kok orang kan, Mas Ferdi mungkin kalau beberapa momen kita udah kenal nih, lihat aku kan pasti orangnya agak cowokan, pecicilan kalau orang Jawa bilang ya, dibuatnya. Jadi lu jangan main-main gitu. Oh, jangan main-main. Jangan main-main. Meskipun orang Jawa tapi nggak ada. Jangan salah, ini fisik aja nih wanita, tapi jiwanya laki. Mohon maaf. Hai para konco, bagi semuanya yang ingin tahu sisi lain dan mungkin hal-hal yang lebih detail lagi tentang keseharian saya, yuk ikut yuk informasi-informasi dan juga wawancara di Blangkon TV. Nah, Poro Konco, sekarang saya sudah berada di salah satu apartemen di Jakarta Barat, dan di sebelah kiri saya yang sudah saya sebutkan tadi, Mbak Johanna Margareta. Apa kabar Mbak Johanna? Oh baik, Mas Ferdi, kok pakai Mbak ya? Kan soalnya saya mengagumi sosok Mbak Johanna ini loh, lihat di TV. Masa? Terus siaran. Saya Terima kasih. Terima kasih Mas Ferdi. Kita buka boleh Mbak Johanna? Oh ya boleh. Boleh, dan juga udah protokol kesehatan tadi, udah tes segala sesuatunya, suhu dan segala macam sudah dites. Halo. Mbak Johanna, kita masuk di segmen 1. Ini rumahnya, suasananya enak banget ya. Kumpul di sini, teman-teman juga banyak di sini ya teman-teman. Mbak Johanna. Mbak Johanna pengen nanya nih, Mbak Johanna ini jadi presenter televisi itu sejak kapan, dan memang cita-cita atau kejeblos sih Mbak Johanna? Sebenarnya kalau kejeblos itu enggak juga Mas Ferdi, karena sebenarnya kalau misalnya dari aku kecil itu memang jiwa tampil. Itu udah jiwa narsisnya lah. Bukan beda. Narsis beda. Tapi kayak jiwa tampilnya itu memang sudah dilatih dari kecil, karena dari kelas 2 SD itu kan sudah diajarin untuk masuk nari. Jadi waktu itu tuh sama ibu itu harus ikut tampil di panggung, terus ada event-event harus tampil. Nah, maksud dan tujuannya apa? Agar melatih percaya diri dan agar saya tuh nggak jadi anak yang pemalu. Awalnya memang saya tuh orangnya pendiam kan, tapi karena kemudian sering nari, saya tuh sempat yang bingung. Kenapa sih saya harus nari Jawa, harus tampil-tampil, saya nggak suka. Nah, ternyata ketika saya gede, saya baru tahu efeknya. Saya secara tidak sadar menjadi orang yang sebenarnya lebih percaya diri. Saya kalau di depan publik, di depan orang banyak itu, saya nggak demam panggung. Terus ya lebih lebih asik aja dan tidak ada rasa takut malah. Nah, kalau masalah spesifik ke presenter atau enggak, jadi dari situ, dari seni pertunjukan ya awalnya, dari seni pertunjukan tradisional, saya ikut kontes-kontes kecantikan, duta wisata segala macam, baru kemudian saya tertarik masuk dunia entertainment yang sebelum di Metro TV, saya sempat di salah satu stasiun televisi swasta, tapi lebih ke entertainmentnya, jadi host freelance waktu itu. Nah, bedanya kalau di Metro TV itu baru pertama kali di bidang jurnalistiknya. Nah, apakah ketika masuk Metro TV udah langsung news anchor? Tidak. Saya masuk Metro TV 2008 itu reporter dulu, baru kemudian 2011-nya saya naik menjadi news anchor. Itu. Berarti memang dulu dari kecil tuh cita-cita lah ya, dan karena sudah hobi juga, dan juga akhirnya mengikuti berbagai kegiatan kesenian, berarti bisa nari ya, sering. Bisa nari. Nah, gini Mas, cita-cita untuk jadi news anchor tadi aku ralat sedikit tidak. Karena kalau Mas Ferdi tahu, cita-cita aku tuh sebenarnya dulu itu pengen 1, jadi pramugari, 2, jadi diplomat, 3, jadi politisi. Dan semuanya itu ketika aku jadi jurnalis, suatu profesi yang aku tidak ingin lakukan. Karena dulu kan anak kecil, simple sih, saya tuh suka banget ya lihat pesawat terbang,
Dulu tuh pengen banget, aduh pengen jalan-jalan dong ke luar negeri sering-sering, gimana cara? Oh yaudah jadi pramugari, sesimpel itu. Pas udah mau masuk gede, kayaknya jadi diplomat aja deh, karena kan diplomat sering tugas-tugas ke luar negeri. Semakin gede lagi, kayaknya jadi politisi deh gitu kan. Politisi kan juga bisa kemana-mana. Ternyata Allah, Tuhan tuh maha baik banget. Kayak dirangkum semua 3 profesi itu menjadi satu profesi yang awalnya saya juga nggak tahu apa yang bisa saya lakukan di sini as a jurnalis. Why, teman-teman? Karena menjadi jurnalis, satu, kita bisa liputan kemanapun dari Indonesia ke belahan dunia manapun, tapi ada misi. Misinya apa? Kita pun juga misi diplomasi loh ya sebagai jurnalis. Pramugarinya dapat tanda kutip, diplomasinya dapat sebagai diplomat, sebagai politisinya sebenarnya juga kita juga dapat, karena kita kan perwakilan masyarakat ya. Kita itu sebagai jurnalis kan tidak hanya bekerja untuk diri sendiri, tapi kita bisa menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah, pemerintah ke masyarakat. Sama halnya politisi kan menjadi perwakilan rakyat untuk suatu kepentingan kan. Nah, kalau kita ini justru juga sama halnya membawa suara masyarakat yang tidak tersampaikan ke pemerintah melalui pemberitaan. Begitu juga kebijakan pemerintah yang belum tersosialisasikan atau yang perlu disosialisasikan ke masyarakat, kita siarkan. Nah, itulah kemuliaan profesi ini, makanya betah banget Mas Fer. Nah, kalau yang membedakan nih, orang kenal Joanna dulu ketika di televisi yang entertainment sama Joanna yang sekarang di televisi news, ini apa sih bedanya Mbak Joanna? Sebenarnya agak nggak objektif kalau saya jawab sendiri, tapi kalau dari kesaksian penuturan dari teman-teman lama saya dari kecil sampai gede di kantor sebelumnya atau yang sekarang, kalau secara pribadi karakter sebenarnya aku tuh nggak berubah sih Mas. Maksudnya berubah dalam arti ya udah aku adalah Yohana yang seperti itu, yang aku suka, aku orangnya rame, aku orangnya heboh. Kalau ada apa-apa tuh kayak harus ada dramatical aspeknya gitu loh ya, aku orangnya kayak gitu. Terus habis itu mungkin yang membedakan sebenarnya, mungkin teman-teman lebih melihat aku orang yang mungkin lebih dewasa, lebih sabar gitu kan, lebih bisa memahami orang lain gitu kan. Kalau ya dulu kan mungkin aku orang yang benar-benar lebih reaktif terhadap sesuatu hal yang aku hadapin ya. Kalau sekarang jauh lebih tenang gitu. Karena menjadi jurnalis itu proses pengalaman hidupnya itu juga besar. Nah, satu hal tadi soal entertainment dan juga news, bukannya kemudian ketika aku di news ini aku kemudian acting menjadi orang yang serius, tidak. Tapi itulah the art of penyesuaian diri. Ketika aku masuk Metro TV itu aku agak kaget memang, karena semuanya harus kayak manner, serius, dan nggak boleh hahaha gitu kan. Harus yang pemirsa, bukan lagi pemirsa lihat nih, kan nggak gitu lagi. Padahal itu asliku Mas. Iya kan, Mas Ferry, mungkin kalau beberapa momen kita udah kenal nih, lihat aku kan pasti orangnya agak cowokan, pecicilan kalau orang Jawa bilang ya. Itu aslinya aku kayak gitu. Jadi jangan tertipu. Kalau di Instagram aku kan orangnya, kalau dilihat kan memang aku kesana kemari penuh aktivitas, itulah aku. Justru media sosial itu adalah aku yang sesungguhnya. Tapi ketika aku di layar sebagai news anchor atau sebagai jurnalis, justru aku ada pribadi yang berbeda. Artinya bukan itu fake, tapi memang setiap orang tuh ada sisi serius, ada enggaknya lah ya. Kalau di pekerjaan emang aku total, aku serius dan ya udah menjadi seseorang yang serius. Nggak mungkin kita memberitakan suatu informasi kita bercandaan, kan nggak mungkin, menyesuaikan aja. Tapi satu hal aku diajarin sama kantor, bagaimana ketika kamu membacakan berita walaupun mungkin stylenya serius, tapi harus ada rasa itulah sebenarnya dirimu yang sesungguhnya. Misalnya kita baca berita, pemirsa ada sebuah kecelakaan yang terjadi di jalan A gitu. Ya kan nggak mungkin kita bacanya pemirsa ada sebuah kecelakaan terjadi. Nah, apa yang energi yang aku miliki sebagai karakter Yohana pribadi, itulah yang kantor tuh selalu mengajarkan, ayo itu yang kamu gunakan untuk lebih ada rasa, ekspresi, jangan flat gitu. Nah, itu baru konco. Jadi kalau ingin tahu Mbak Joanna yang lebih seru, lihat di Instagram. Tapi benar di Instagramnya tuh rame banget. Kadang-kadang naik kuda, kadang-kadang main nari-nari, kadang-kadang sama teman-temannya tuh bercandaannya tuh pokoknya kocak banget. Langsung aja bisa disaksikan di Instagramnya beliau. Iya, karena kan Mas Ferry banyak orang yang bilang kan, ya yang di media sosial tuh yang palsu atau yang bagus-bagus, yang segala macam. Tapi kita juga nggak boleh judge ya, karena kan itu kebahagiaan orang lain ya Mas. Dan gini loh, kita juga harus hargai. Kadang kan orang-orang di luar sana itu kan
terlalu sibuk dengan pekerjaannya, atau dia tidak ingin mendapatkan sesuatu yang mungkin dia nggak sempet, nggak punya waktu segala macam, tapi pelampiasannya di Instagram. Apapun itu sih guys, menurut saya teman-teman ya, apapun yang mau palsu kayak mau nggak, apapun yang menjadi kebahagiaan orang di media sosial, ya udah biarin aja. Kita nggak boleh menghakimi ya, itu aja sih. Dan kalau aku sih ya sebenarnya itulah, justru kalau di Instagram tuh aku agak takut kelewatan gitu, kelewatan karena ketika kita udah keluar itu kan kita tidak hanya membawa nama diri sendiri, tapi ada perusahaan, institusi yang harus kita jaga. Jangan sampai kita juga yang kayak nggak tahu aturan gitu, harus jadi contoh konkret. Jadi jurnalis itu mas, news anchor itu berat. Kenapa? Karena kan kredibilitas dan juga yang kita ingin sampaikan tuh harus benar-benar knowledge to elevate. Itu prinsipnya kantorku tuh itu. Jadi kemana-mana tuh harus dijaga gitu loh. Itu aja sih, seru sih tapi. Oke. Mbak Joanna, penyesalan hidup Mbak Joanna sampai sekarang yang pernah Mbak Joanna merasa tuh apa sih Mbak? Wah, aku dulu harusnya gini tapi sekarang gini, aku dulu harusnya gini seperti ini. Pernah nggak sih seorang Joanna tuh merasa suatu titik yang menyesal atau suatu titik yang aku harus berubah hidup seperti itu? Jujur, aku itu menyesal menyesal kalau misalnya ada sesuatu langkah hidup yang salah sih tidak ada mas ya. Karena ya alhamdulillah puji Tuhan, kenapa aku tuh orang yang menurut aku tuh nggak layak untuk mengeluh even sedikit pun, karena aku percaya banget bahwa Tuhan itu merangkai hidup aku dari lahir sampai gede itu benar-benar yang kayak smooth. Skenario-nya itu jelas, dan aku diajarkan sama orang tua aku tuh ngikutin aja tapi dengan bimbingan beliau. Makanya orang tua dan keluarga itu selalu menekankan pentingnya support system. Itu tuh benar-benar akan membawa kita ke tujuan masa depan yang baik gitu kan. Nah, dan itu mempengaruhi langkah-langkahku mas. Misalnya aku bisa ke metro, aku bisa ke ini, semuanya itu karena teman loh mas. Semua karena teman. Jadi langkah-langkah keputusan hidupku pun sejauh ini juga smooth aja. Cuma kalau misalnya nonsense, kalau misalnya aku nggak pernah menyesal, aku pernah menyesal. Aku menyesal ketika misalnya aku tidak sengaja menyakiti orang, atau mungkin ada hal-hal yang tidak aku sadari itu melukai perasaan seseorang, atau bahkan aku merasa gagal menyelesaikan masalah dengan baik menurut ukuranku sehingga membuat situasi tidak jauh lebih baik. Nah, kadang keputusan-keputusan kecil itu sih sebenarnya yang ketika aku tahu bahwa ternyata tidak menghasilkan output yang baik atau justru memperkeruh suatu konflik, itu yang kadang aku sesali gitu loh. Lebih ke situ sih. Tapi kok yang keputusan besar dalam hidup itu sih so far sih nggak ada mas. Alhamdulillah. Mbak Joanna tipenya optimis terus. Sangat. Sebuah apapun kegiatan harus optimis Mbak Joanna ya. Saya makanya belajar banyak nih sama beliau. Loh enggak, saya belajar nih dari suhu Mas Balangkon. Mbak Joanna, ini juga banyak yang nanya Mbak Joanna, ini bukan pertanyaan titipan nih, tapi dari Sengat. Boleh. Nah itu kan di Instagram tuh seru rame di situ, tapi kok Mbak Joanna sepertinya kok nggak ada pasangan. Pengen orang pada nanya nih Mbak Joanna. Ini udah punya pacar, udah punya calon suami atau seperti apa sih Mbak Joanna? Teng gitu kan. Ya pertanyaan banyak orang sih sebenarnya ya. Aku itu baru putus tahun 2019 itu pacaran 5 tahun. 5 tahun. Tapi puji Tuhan juga bahwa gini mas, aku itu tidak mudah memulai hubungan, tapi tidak mudah juga mengakhiri. Aku nggak sering pacaran kok orangnya gitu kan. 3 kali seumur hidup aku itu. Dan yang kedua terakhir 2019 sampai sekarang pun juga udah seperti keluarga, hubungannya baik-baik saja. Karena ketika kami putus pun itu juga karena pertimbangan bersama. Intinya kami sama-sama dewasa dan sama-sama tahu kayaknya porsi kita di dunia ini bukan sebagai pasangan hidup, sebagai pengalaman hidup. Jadi dia bahagia ketika aku bisa mencapai hal-hal yang terbaik untuk aku, begitu juga sebaliknya. Intinya kan misinya sama, jangan sampai saling menyakiti suatu hubungan. Jadi memang sesehat itu sebenarnya ya. Nah, dari 2019 sampai sekarang memang aku nggak ada pacar dan aku juga tidak ada masalah ketika aku nggak ada pacar. Dan ini juga waktu jomblo terlama juga. Wow. Dari 2020 sampai sekarang, tahunan lebih. Itu memang sendiri, gak ada masalah juga mas, karena aku sangat-sangat menyerahkan yang masalah urusan pasangan hidup ke yang di atas sih.
Dan ditambah lagi ya, aku orang yang sangat free spirit gitu, masih suka main, masih suka melakukan hal-hal yang bersifat individu. Saya ngeliat benar. Iya kan, lihat sendiri kan. Terus kebetulan aku juga punya teman-teman yang semuanya itu alhamdulillah sefrekuensi dalam urusan traveling, kesukaan main dan juga bekerja. Jadi banyak. Jadi kalau di kantor tuh banyak yang menjadi juga sahabat aku untuk main juga, untuk traveling dan segala macam. So semakin kesini aku juga akhirnya tahu apa tujuan hidup aku tuh untuk apa. Ya kami punya visi misi yang sama, intinya hidup kita harus bermanfaat lah bagi orang. Kalaupun sekarang kita diizinkan untuk sendiri, ya mungkin saat ini memang Tuhan punya tugas khusus untuk kita jalankan sebagai misi dari Dia yang di atas. Kalau kita benar-benar mau mendekatkan diri ya. Jadi dan ditambah lagi bonusnya adalah keluarga aku adalah sangat-sangat moderat gitu ya, nggak konservatif walaupun Jawa banget. Tapi mereka adalah support system terbaik yang mereka asalkan Nana panggilan di rumah ya. Asalkan Nana bahagia gitu kan, silahkan gitu. Jadi nggak ada masalah, nggak yang kamu udah usianya lebih dari 30 gitu kan, kamu harus segera menikah. Dan kamu sebagai perempuan sudah, jangan sampai kebablasan. Ya, saya tahu. Terus bagaimana nanti kalau misalnya punya anak atau segala macam? Well, aku suka anak-anak banget Mas Ferdi ya. Aku suka anak-anak banget dan pengen punya anak. Yes, of course, kan harus menikah dulu kan. Tapi aku sih juga lagi-lagi ngikut aja waktu Tuhan yang terbaik. Toh misalnya ada hal-hal yang mungkin, misalnya aku udah sampai memikirkan kok, misalnya nanti Tuhan berkehendak lain atau gimana terhadap hidup aku dengan misi-misi beliau yang di atas, ya adopsi anak juga masih banyak menjadi pilihan. Toh kalaupun nanti aku menikah, aku punya anak, aku tetap akan adopsi juga, karena kemarin aku dapat kesempatan liputan di Timur Tengah ya gitu kan, itu juga banyak anak-anak pengungsi yang membuat aku tuh semakin yakin nggak bisa. Di luar sana tuh banyak anak-anak yang butuh kasih sayang, dan aku anak yang alhamdulillah sangat beruntung dari kecil yang kepenuhan cinta. Jadi mungkin saatnya aku harus membagikan cinta itu buat orang-orang atau anak-anak di luar sana yang nggak punya minim kasih sayang. Nggak usah jauh-jauh di Suriah atau Jordan, di sekitar kita aja deh gitu kan, ya nggak apa-apa, ayo gitu. Itu aku lagi mencari pencerahan, wangsit gitu. Itu berkonco. Jadi ya bukan berarti sendiri tapi nggak mau mencari jodoh, pasti pasti namanya orang hidup harus berpasang-pasangan. Cuma memang mereka lebih fashionnya seperti inilah, dan mungkin suatu saat pasti akan menemukan sesuai dengan dan aku juga terima kasih kalau misalnya banyak teman-teman yang mau mengenalkan segala macam, tapi memang bukan tipeku kayak gitu Mas. Aku tuh malah nggak suka dikenal-kenalin sebenarnya. Itu satu, dan biarlah segala sesuatu berjalan natural aja. Terus dan ya aku juga terima kasih buat teman-teman yang udah banyak perhatian ya gitu kan ke aku. Tapi ya lagi-lagi bukannya aku nggak butuh cowok gitu kan, tapi ya biarlah nanti datang indah pada waktunya gitu kan. Karena Mbak Joanna ini kan siapa sih yang nggak ngefans sama beliau ya? Banyak kok. Banyak banget ngefans. Yang nggak ngefans banyak. Ya pasti ada orang yang hater, ada juga yang sangat suka follower, tapi beliau mungkin punya pilihan. Nah kita tanya nih, sebenarnya kriteria pria cowok apa sih? Iya, kriteria cowoknya ya banyak ya. Jelek ya? No problem. Oke, aku tahu. Ini harusnya wartawan yang kayak gini kan. Jadi banyak yang salah mengira bahwa ini harus yang kayak kaya apa segala macam gitu. Saya juga nggak tahu itu dilihatnya dari mana Mas, gitu kan. Dan tidak munafik lah kalau misalnya kita juga menginginkan pria yang matang dan mapan. Yes. Tapi lagi-lagi semakin kesini saya punya pacar, puji Tuhan tuh baik semua orangnya, dan saya pun juga pernah kenal dengan mungkin yang dalam tanda kutip bagi saya itu tidak baik juga. Jadi semakin kesini pelajaran-pelajaran itu membuat saya fix menentukan bahwa kriteria cowok yang utama yang harus dimiliki adalah memang baik gitu kan. Orang bilang baik aja nggak cukup, nonsense bagi cewek segala macam. Menurut saya yes, itu bagi cewek yang mungkin belum selesai dengan dirinya. Tapi bagi saya sejauh ini saya memang mematangkan diri dulu sih. Saya menyiapkan diri dulu saya dengan versi terbaik, agar saya juga bisa mendapatkan yang terbaik, sehingga saya tidak mengantungkan diri ke orang lain. Sehingga ketika pun Tuhan kirim saya pribadi yang mungkin dia baik tapi mungkin dia kurang finansial atau segala macam, atau mungkin dia masih berjuang, ya udah nggak ada masalah. Intinya kan sebenarnya kan
kita selesai dulu nggak dengan diri kita, sehingga kebahagiaan kita jangan digantungkan dengan ke orang lain. Kan problemnya kan di situ, perempuan mindsetnya, sehingga seolah-olah segala kebutuhan dia itu harus di tangan laki-laki yang memenuhi. Well, laki-laki memang harus bertanggung jawab tanpa perempuan meminta. Itu kan yang langka, laki-laki seperti itu kan. Kalau ketika ada perempuan minta dikit aja, mereka udah ngerasa lu demanding. Padahal sebenarnya juga itu karena lu gitu kan? Itu lu aja nggak peka kan gitu kan. Tapi terlepas dari masalah itu, kita nggak mau judge laki-laki juga, dan aku juga nggak mau tergiring dalam fenomena perempuan tuh ya wajar dong, kan banyak tuh kalau misalnya di media sosial, beli skincare aja mahal dan segala macam bla bla bla. Girls, menurut aku gitu kan, udah beli aja sendiri, bisa kok, beli aja sendiri. Kalau memang nggak mampu ya jangan beli yang mahal kan gitu kan. Jadi segala sesuatu cukupkan dan sesuaikan kebutuhan, sehingga kamu itu kita ya tepatnya ditakdirkan sebagai wanita kan menjadi penolong. Jadi ketika kamu mendapatkan laki-laki, kamu malah menjadi beban dia. Itu sebenarnya kita itulah yang tidak bisa menjalankan kitoh atau mungkin kodratnya. Itu sih prinsip dasarnya seperti itu. Jadi kalau kriterianya sih baik, matang, ya yang lain-lain, dan sebenarnya saya memang physical oriented orangnya mas. Physical oriented artinya gini, saya sangat suka cowok yang dia itu fix satu, harus suka olahraga. Saya nggak suka cowok nggak suka olahraga. Nggak maksud saya. Nah, mohon maaf nih ya, ini harus olahraga kenceng, ya kan? Harus suka olahraga dan suka musik. Suka musik ya? Ya, tidak bisa memungkiri hal-hal yang terkait dengan frekuensi kesukaan atau hobi itu kunci untuk menaklukkan hati. Dan cinta Tuhan ya, karena kalau udah cinta Tuhan tuh semuanya kan beres mas. Itu number one. Gitu. Jadi bagi ada yang merasa ganteng, mapan, matang dan badannya proporsional, sikat. Enggak, cinta Tuhan, karena yang kayak gitu tuh banyak. Cuma kadang tuh yang kayak gitu. Nah, terkait sinau bareng terakhir, yaitu pertanyaan saya tentang menghadapi fans. Pasti juga Mbak Joanna sering lah kalau ada narasumber yang dekat itu saya seperti itu. Pengalaman ada nggak sih Mbak Joanna, dan bagaimana Mbak Joanna itu menerapkan ataupun memberikan batasan terhadap fans dan juga penggemar, bahkan politisi yang suka goda atau juga bahkan pejabat sebagainya? Apa ya mas, sebenarnya basicnya tuh saya merasa saya bukan sebagai seorang artis ataupun public figure, ya kan, tapi juga kita tidak bisa naif bahwa pekerjaan kita ini memang efeknya demikian. Nah, saya menghargai rekan-rekan yang mungkin memiliki kecintaan terhadap saya atau terinspirasi, kemudian mengekspresikan dengan banyak pesan baik, pesan positif, atau mungkin pesan yang agresif juga banyak, atau mungkin berupa bunga, berupa makanan segala macam dikirimkan ke kantor segala macam tuh ya saya bersyukur dan terima kasih. Itu kan cinta ya. Betul. Kan saya nggak ada masalah mas di situ, karena saya sendiri kan orang yang juga punya idola. Saya kalau udah ngefans sama penyanyi A atau public figure A, saya tuh juga aktif gitu loh. Maksudnya ya begitu juga dengan teman-teman yang mungkin melakukan hal itu ke saya. Ya so far manage mereka sih saya biasa-biasa aja ya mas. Maksudnya ketika mungkin saya ada waktu, ya saya balesin DM atau saya balesin komen, atau kalau saya nggak sempet saya just like and love. Tapi itu bagi saya itu bukan sekedar love atau like doang ya. I really appreciate you, daripada saya copy paste jawaban, dan ini mah hanya juga masalah waktu ya gitu, karena saya kan bukan artis atau selebritis yang punya admin gitu kan, enggak, dan saya juga nggak akan pernah mau mengelola akun IG ini juga nggak pribadi, karena koneksi hati langsung itu juga penting gitu kan. Tapi paling parah orang yang suka iseng godain Mbak Joanna itu seperti apa? Nggak ada ya? Kalau dibilang paling parah, kalau misalnya di media sosial itu yang lebih kepada menunjukkan rasa cintanya dengan kata-kata yang sangat berlebihan. Kamu adalah jodohku, kamu harus menjadi istriku. Jadi ada kata-kata posesif seperti itu tuh banyak. Tapi insya Allah ya, semoga tidak sampai tahap yang gimana. Itu satu. Kalau yang misalnya kayak langsung bertemu muka gitu kan, jarang ya, saya nggak pernah ketemu dengan orang-orang yang seperti itu. Kalau misalnya pun narasumber atau mungkin politisi yang seolah terkesan genit atau siapapun lah ya, kita tidak mau menjudge profesinya, ya itu banyak kan mereka mungkin menunjukkan suatu ketertarikan atau bagaimana gitu kan kepada kita gitu kan. Tapi so far juga biasa aja mas. Kenapa? Lagi-lagi
It takes two tango, yang gitu-gitu tuh, menurut aku. Kalau misalnya ada orang yang menggoda, tapi kita menunjukkan kitanya pun juga membuka diri, atau kita open, even just dari tatapan kontak mata atau dari senyuman saja, orang-orang seperti mereka, laki-laki hidung belang atau gimana pun akan paham ini bisa atau enggak, potensi atau enggak. Tapi kalau kita pun menunjukkan pada mereka bahwa ya udah nggak usah dibuat-buat ya, apa adanya aja, ya sopan aja segala macam, malah sungkan sendiri menurut saya. Dan apa ya Mas, sejauh ini ya Mas, tidak ada yang berani untuk mendekati atau melakukan hal-hal yang mungkin tidak baik atau mungkin iseng genit-genit itu nggak ada. Bukan berarti saya tidak punya teman atau dari apapun latar belakang pekerjaan mereka, mau preman, politisi atau apapun, yang mereka tuh dalam tanda kutip seperti itu ya. Banyak teman saya, tapi ya itu tadi, semuanya adalah tergantung dari wanitanya ini mau membuka diri atau enggak, mau membuka pintu atau enggak. Kalau saya untuk hal seperti itu udah fix, itu ada pintu gerbang akan selalu tertutup dan itu baja dibuatnya. Jadi lu jangan main-main gitu. Lo jangan main-main. Jangan main-main. Meskipun orang Jawa tapi nggak ada. Jangan salah. Ini fisik aja nih wanita, tapi jiwanya laki. Mohon maaf. Saya setuju sih, tapi saya juga pribadi bergaul sama Mbak Joanna itu luar biasa, orangnya humble, terus ramah, kocak gitu jelas itu ketika. Ini bridgingnya mau kemana nih ya? Ini agak curiga, perasaan nggak enak kan gitu kan? Nah, para konco itu tadi ngobrol sinau bareng dengan sosok presenter cantik Joanna Margarita. Margareta. Kalau Margareta itu agak enak diminum. Kita lanjutkan nanti di segmen Guyon Waton, kita ngobrol-ngobrol tentang ya sedikit lah, kita mengulik-ulik hal-hal yang lucu dari Mbak Joanna. Tetap di The Belakang TV, belak-belakan kontroversi. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share di The Belakang TV, belak-belakan kontroversi. Karena memang ya lagi-lagi orang tua ya mendidik saya untuk bijaksana mempergunakan uang walaupun kamu ada. Dan sebisa mungkin manfaatkan materi yang kamu miliki itu benar-benar untuk orang lain yang membutuhkan. Nah, itulah membuat saya kapok dan saya benar-benar tahu nih kalau kita, kenapa saya begitu menjaga arti kesetiaan? Ya pada akhirnya karena saya udah tahu rasanya nggak setia itu efeknya apa. Dalam melakukan segala sesuatu kamu harus selesaikan sampai tuntas dulu. Kamu jangan pernah meninggalkan pekerjaan yang belum selesai. Dan apapun yang terjadi jangan menyerah. Sama Padi dan beberapa musisi lain ya gitu ya. Coba aja kalau sama Ariel gimana gitu kan. Tapi memang apakah juga tipe-tipe seperti Ariel ini yang tipe-tipe cowok Mbak Joanna? Physically. Gini.